12 agensi K-pop terbaik dan terburuk dinilai oleh karyawannya sendiri. Seolah-olah menjadi idola tidak cukup sulit, banyak staf yang bekerja dengan idola juga menderita karena kerja keras dan hanya mendapat sedikit pengakuan sebagai balasannya. Lebih buruk lagi, tidak semua perusahaan diketahui memperlakukan karyawannya dengan baik, meskipun beberapa pasti lebih baik daripada yang lain. Menurut ulasan perusahaan dari portal pekerjaan Korea terkemuka, inilah seberapa baik 12 agensi teratas di K-pop memperlakukan staf mereka. 12. Rainbow Bridge World. Rainbow Bridge World yang menaungi grup Mamamoo, Purple Kiss, dan One Us menerima peringkat keseluruhan 1,5 dari 5 dari karyawan. Gaji tahunan rata-rata Rainbow Bridge World saat ini adalah 29,1 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian yang terbaik dari bekerja di Rainbow Bridge World. Sedangkan tunjangan perusahaan dan keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan itu. Selain itu, 14% staf menyetujui CEO Kim Jin-woo dan hanya 3% yang melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 11. Pledis Entertainment. Pledis Entertainment yang menaungi grup seperti Seventeen dan Promise Nine menerima peringkat keseluruhan 1,5 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata Pledis Entertainment adalah 28,5 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Pledis Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari perusahaan. Selain itu, 22% staf menyetujui CEO Han Song-soo dan 10% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 10. Woollim Entertainment. Woollim Entertainment yang menaungi grup seperti Golden Child, Rocket Punch, dan Tripin menerima peringkat keseluruhan 1,7 dari 5 dari karyawan. Gaji tahunan rata-rata di Woollim Entertainment adalah 31,2 juta won. Dari semua aspek perusahaan, kesejahteraan dan gaji dinilai sebagai bagian dari yang terbaik bekerja di Woollim Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dan manajemen atas dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan itu. Selain itu, 20% staf menyetujui CEO Lee Jong-yeop dan 8% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 9. Cube Entertainment. Cube Entertainment yang menaungi grup-grup seperti G-Idol, Pentagon, dan CLC menerima rating keseluruhan 1,8 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di Cube Entertainment adalah 31,4 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Cube Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 13% staf menyetujui CEO Shin Jong-hwan dan 8% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 8. FNC Entertainment yang menaungi grup seperti Cherry Ballet, SF9, dan P1 Harmony menerima peringkat keseluruhan 2 dari 5 karyawan. Gaji tahunan rata-rata FNC Entertainment adalah 33,2 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di FNC Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dan manajemen tingkat atas dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan itu. Selain itu, 19% staf menyetujui CEO An Sok-jun dan Han Song-hun, tetapi hanya 3% yang melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 7. Fantagio. Fantagio yang merupakan rumah bagi Astro dan Weki Meki menerima peringkat keseluruhan 2 dari 5 dari karyawan. Gaji tahunan rata-rata Fantagio adalah 32,6 juta won. Dari semua aspek perusahaan, budaya perusahaan dan peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Fantagio. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 13% staf menyetujui CEO Shin Yong-jin dan 4% melihat potensi pertumbuhan perusahaan. 6. Yehwa Entertainment yang menaungi grup seperti Everglow dan Temple serta Choyena menerima peringkat keseluruhan 2,1 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di Yehwa Entertainment adalah 33,6 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Yehwa Entertainment. Sementara manajemen tingkat atas dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan tersebut. Selain itu, 21% staf menyetujui CEO Dohwa dan 35% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan.
5. YG Entertainment. YG Entertainment yang menaungi grup seperti Blackpink dan Treasure menerima peringkat keseluruhan 2,4 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di YG Entertainment adalah 39,5 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di YG Entertainment. Sementara manajemen dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan itu. Selain itu, 25% staf menyetujui CEO Hwang Bok-yong dan 19% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 4. Starship Entertainment. Starship Entertainment yang menaungi grup seperti Monsta X dan Gravity menerima peringkat keseluruhan 2,5 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di Starship Entertainment adalah 37,2 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di Starship Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan itu. Selain itu, 41% staf menyetujui CEO Lee Hon-hee dan Lee Jin-song dan 26% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 3. SM Entertainment yang menaungi grup seperti Red Velvet, NCT, dan aespa menerima peringkat keseluruhan 2,5 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di SM adalah 45,8 juta won. Dari semua aspek perusahaan, budaya perusahaan dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di SM Entertainment, sementara gaji dan keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 40% staf menyetujui CEO Lee Song-soo dan 17% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. 2. JYP Entertainment. JYP Entertainment yang menaungi grup seperti ITZY, Star Kids, dan Twice menerima rating keseluruhan 2,6 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata JYP Entertainment adalah 49,1 juta won. Dari semua aspek perusahaan, peluang promosi dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di JYP Entertainment. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 54% staf menyetujui CEO Jungwook dan 15% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. Yang pertama, HYBE. HYBE yang merupakan rumah bagi BTS dan Tomorrow by Together menerima peringkat keseluruhan 2,7 dari 5 dari karyawannya. Gaji tahunan rata-rata di HYBE adalah 52,1 juta won. Dari semua aspek perusahaan, kesejahteraan dan gaji dinilai sebagai bagian terbaik dari bekerja di HYBE. Sementara keseimbangan kehidupan kerja dianggap sebagai bagian terburuk dari pekerjaan. Selain itu, 53% staf menyetujui CEO Park Ji-won dan 36% melihat potensi pertumbuhan di perusahaan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.